Al-Islam yakni antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi yang dinamakan Islam kalau dari hadis ini, tapi bukan makna sebenarnya ya. Kemarin udah jelasin ya makna sebenarnya apa. Yang dimaksud Islam adalah syahadat, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan dan mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Terus juga melaksanakan daripada yang namanya sholat, serta mengeluarkan daripada yang namanya zakat, serta melaksanakan daripada puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan haji, pergi ke haji jikalau mampu. Qala sodakta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kemudian kan kemarin tuh ini kan masalah hadis kan, jadi ini kan hadisnya saya ulangi ya. Hadis ini itu tentang seorang laki-laki dengan menggunakan pakaian yang serba putih yang tiba-tiba datang di majelis, tiba-tiba bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, Qala ketika dia dijawab tuh, ketika dia itu bertanya tentang Islam, dijelaskan sama Nabi, Islam itu syahadat, sholat, zakat, segala macamnya. Maka orang tersebut, laki-laki tersebut apa jawabnya? Sodakta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kamu benar. Ya, kata laki-laki itu kamu benar. Fa'ajibna, ajibna tuh maknanya kaget. Ya, kaget lah pasti. Ibarat kata kayak misalkan Rasulullah kan adalah orang yang paling hebat, manusia yang paling mulia, manusia yang paling segala-galanya di antara manusia yang lainnya, bener kan? Ketika ada orang yang bertanya kepada Nabi, terus Nabi jawab, terus orang yang nanya itu ngomong, kamu bener. Ini kan seolah-olah kan apa ya bahasanya? Seolah-olah tuh maknanya jadi ini. Seolah-olah maknanya itu kayak orang kok benerin Nabi, kok orang bisa-bisanya bilang Nabi itu benar, padahal kan Nabi memang yang benar ya kan. Tapi ini orang, iya benar kamu, ya benar kamu. Ini seolah-olah yang bertanya ini sebagai orang yang ngetes gitu bahasanya. Nah maka para sahabat itu pada kaget, pada bingung gitu kan. Karena tiba-tiba si laki-laki tersebut, dia yang nanya, Nabi jawab, Nabi dibener-benerin gitu. Nah, istilahnya jadi orang-orang tuh jadi pada jadi pada bingung lah ya. Kok ini orang berani banget ngomong bener gitu ke Nabi, padahal Nabi kan yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fa akhbirni 'anil iman. Lalu laki-laki tersebut bertanya lagi kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, maka kalau begitu jelaskan aku tentang masalah iman." Tadi menjelaskan tentang masalah Islam. Yang kedua menjelaskan tentang masalah iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi." Yang namanya iman artinya adalah mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada rasul-rasulnya Allah, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada takdir atau qada dan qadar, baiknya maupun buruknya. Itu adalah iman. Nah, sekarang iman itu apa? Al-iman fil lughah wa huwa mutlaqul tasdiq wa fi syar'i ibaratu at-tasdiqi khas wa huwa tasdiqu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi kalau misalkan yang namanya iman secara bahasa artinya adalah tasdiqul mutlak. Apa tasdiqul mutlak? Tasdiqul mutlak itu adalah membenarkan secara mutlak atau berkeyakinan, ya, berkeyakinan. Ini contoh. Seumpama saya lagi nyari orang,
orang itu dia itu suka pakai sendal warna merah. Ketika saya nyari, tiba-tiba di suatu rumah itu di depan rumahnya ada sendal warna merah. Nah, saya tuh berpikir bahwasanya karena itu sendalnya warna merah atau punyanya si orang ini, maka saya pikir, oh dia pasti ada di dalam rumah, ya kan? Jadi ada orang nih, saya nyari si A ya, namanya si A. Si A ini tanda-tandanya suka pakai sendal warna merah. Nah, saya nyari dia. Ketika saya cari nggak nemu-nemu, pas ngelihat di suatu rumah, itu di depan rumah ada sendalnya si A. Nah, kira-kira kalau di otak kita mikirnya si A ada di mana? Ada di dalam rumah. Ada di dalam Rumah. Itu kan cuma sekedar percaya. Ya, sekedar Percaya. Saya kenapa percaya? Karena ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya sendalnya ada di luar. Tapi pasti nggak kalau misalkan si A itu ada di dalam? Belum pasti kan? Belum pasti kan? Tapi dengan karena ada tanda-tandanya, bisa kita ngambil kesimpulan bahwasanya si A ada di dalam rumah. Itu cuma sekedar percaya. Tapi kalau misalkan iman, tasdikul mutlak, atau yakni ibaratun an tasdikun khosun, an tasdikin khosin. Jadi dia tuh membenarkan secara khusus dengan keyakinan. Atau kalau bahasa Indonesianya yakin 100%. Itu adalah Iman. Artinya apa? Artinya kalau misalkan saya sudah yakin, sudah iman bahwasanya Allah itu ada, mau nanti orang ngomong tanda-tandanya apa, saya nggak bisa jelasin. Mau orang ngomong apa segala macamnya, tetap aja saya tuh tetap berkeyakinan bahwasanya Allah itu ada. Ya, karena keyakinan itu nggak bisa diganggu gugat karena sudah 100% yakin. Itu adalah iman, ya. Jadi yang namanya iman tuh benar-benar membenarkan di dalam hati kita, memutlakkan di dalam diri kita bahwasanya apa yang kita imani itu 100% benar adanya. Seperti itu. Itu adalah keimanan. Contoh, misalkan kayak wujudnya Allah atau misalkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kalau misalkan secara akal-akalan ini ya, secara akal-akalan kalau disuruh nunjukin kayak Allah itu gimana bentuknya atau Allah itu ada apa enggak segala macam, kita kan mungkin nggak bisa menjelaskan gitu ya, apalagi yang awam-awam gitu ya, yang mungkin kurang paham ilmunya segala macamnya. Tapi kita tetap yakin, kita benar-benar percaya, berpegang teguh bahwasanya Allah itu ada, maka itu yang disebut dengan keimanan. Makanya kadang al-imanu yazid wa yanqus, iman itu kadang naik, kadang turun. Maknanya apa? Kadang kita itu nggak benar-benar percaya sama adanya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gini, kita belajar Allah itu adalah segala-galanya, Allah yang maha mengatur, Allah yang maha memegang diri kita, Allah yang maha mengatur daripada apapun. Kalau Allah berkehendak pun fayakun, maka apapun bisa terjadi. Tapi ketika kita melihat diri kita melihat kondisi kita melihat takdir yang menimpa diri kita, musibah atau sesuatu apapun yang mungkin kita tidak senangin, kita seolah-olah berpikir kita itu tidak punya Tuhan. Ya, seolah-olah berpikir tidak punya Tuhan. Kenapa? Karena keimanannya yang kurang. Nah, itu loh. Makna keimanan yang kurang tuh seperti itu. Paham nggak maksudnya? Ya. Jadi gini, Allah sifatnya apa? Ada sifat Rahman, ada sifat Rahim, dan itu adalah sesuatu yang wajib kita imani, wajib kita percayai, wajib kita yakini. Sewaktu-waktu kita didampakkan daripada yang namanya musibah, suatu waktu kita dikasih yang namanya ujian atau suatu yang berat bagi diri kita seolah-olah lupa bahwasannya Allah itu memiliki sifat Rahman dan Rahim. Malah berpikir Allah mungkin nggak sayang sama saya, Allah mungkin benci sama saya, Allah mungkin murka kepada saya. Nah, ini yang dimaksud adalah keimanannya yang terendah, terkikis gitu bahasanya, atau dihilang gitu, makin menipis gitu keimanannya, tingkat keimanannya itu menipis. Jadi tingkat kepercayaannya lah
dimaksud. Makanya iman itu kadang naik, kadang Turun. Makanya orang-orang yang kena musibah terus nggak kuat, ya keimanannya lagi turun. Karena mohon maaf, kadang ini salah kaprah ya. Jadi saya benarkan ini secara tauhid ya, secara tauhid, secara batin, bukan secara syariat, tapi secara batin. Terkadang kita itu hidup di dunia itu mewajibkan diri kita itu untuk sukses, mewajibkan diri kita untuk bahagia, mewajibkan diri kita itu untuk bisa mendapatkan kesejahteraan. Hidupnya pengennya enak, nyaman, tentram, segala macamnya. Itu yang mewajibkan siapa? Diri kita. Diri kita sendiri. Patokannya diri kita sendiri. Walakin kalau misalkan kita menjadikan sudut pandangnya biyadillahi ta'ala, atau kita gantungkan semua apa-apa dari nasib kita, takdir kita, itu semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun gak bakal lagi merasa risih, kita pun gak bakal lagi merasa pusing. Kenapa? Karena sudah diserahkan semuanya kepada Allah. Tapi karena kita fokusnya, saya itu pengen sejahtera. Mohon maaf, kadang yang remaja-remaja, tapi udah nggak remaja lagi sih, maksudnya kayak orang-orang zaman dulu gitu, apa segala macam itu, pikirannya apa? Sekolah, lulus, kerja, nikah, punya anak, punya rumah, terus apa lagi? Mati, gitu doang gitu maksudnya. Karena mereka menstatuskan diri mereka itu mencari kesejahteraan, gitu kan? Tapi kan belum tentu seperti itu. Karena mereka mencarinya kesejahteraan, akhirnya apa? Ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cari, kalau yang tidak kuat keimanannya, akhirnya bisa ngedon, bisa gila juga, bisa pengen bunuh diri, apa segala macemnya. Ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang membuat kita tuh jadi lupa bahwasanya kita itu ya tadi prinsipnya kita tuh menggantungkan mencari kesejahteraan. Itu salah ya. Secara tauhid itu salah. Kenapa? Karena kita tidak menggantungkan semuanya kepada Allah. Kalau kita mengalir saja melepas semuanya, dalam arti melepas itu maksudnya bukan nggak mencari sama sekali. Tentunya melepas itu tidak punya tuntutan beban di dalam otak kita. Jadi yang gerak itu cuma badan aja. Semama kerja ya kerja gitu. Nyari duit ya nyari duit, atau semama pengen bikin rumah ya apa gitu ininya. Tapi beban pikiran itu nggak usah nggak usah diberatkan gitu, atau dilepaskan aja, relax aja gitu. Iya, jadi semuanya dikasih kepada Allah. Triknya gimana? Itu yang benar. Triknya gimana katanya? Triknya kalau misalkan trik itu ya tentunya dengan ilmu. Ya tentunya dengan ilmu tuh dalam artian kita tuh harus mengelola dulu akal kita, pikiran kita, sampai di tahap kita itu memang benar-benar sudah melepaskan itu semua. Itu yang paling susah. Ya, makanya ya tolabul ilmi itu memang paling susah. Kalau paling gampang gimana triknya? Sering-sering cobain masalah yang besar. Nah, sering-sering cobain masalah yang besar. Biar tertantang. Ya, itu. Makanya ketika orang udah kena masalah besar, ketika ada masalah kecil, slow. Udah biasa. Karena dulunya udah ngalamin masalah yang. Nah, jadi ada dua cara triknya. Yang pertama dengan ilmu. Ya dengan ilmu tentunya harus ngurut. Ya, nggak bisa langsung saya ngomong begini-begini terus nggak bisa. Kalau saya, ya itu kan memang nggak bisa, karena dengan ilmu tuh harus ada bahasanya. Kalau bikin mobil aja kan nggak yang langsung bikin bannya, tapi dibikin dulu mesinnya, harus urut gitu bahasanya. Harus urut urutan. Kalau urutannya salah ya nanti nggak dapet gitu. Nah seperti itu. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan terbiasa dengan masalah. Ketika kita terbiasa dengan masalah yang besar, nantinya ketika kita menghadapi masalah-masalah yang kecil atau masalah yang besar tapi nggak sebesar masalah kita yang dulu, itu dianggapnya kecil semuanya. Ya, itu dianggapnya kecil. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Antum bayangkan,
orang-orang yang hidup di sana yang paling gampang aja ya biar kita gampang paham. Sumpama di Afrika yang jarang ada air, ya jarang ada air. Lihat bagaimana reaksinya ketika dia pergi ke Indonesia yang airnya tuh sampai muntah-muntah gitu, melimpah segala macam. Dikit-dikit ada curug, dikit-dikit sampai banjir kan di sini apa segala macam bandang. Itu bagaimana bahagianya dia? Padahal kalau menurut kita ya cuma air kan nih bahasanya ya. Tapi menurut mereka apa? Istimewa. Istimewa. Kenapa? Karena mereka belum terbiasa mendapatkan air, karena mereka udah mendapatkan masalah yang sangat besar yaitu jarang ada air. Dulu saya ketika pertama pulang dari Yaman ke Indonesia itu saya tuh agak gemuk. Kenapa? Karena makanan di Indonesia itu enak-enak. Dulu waktu saya di Yaman itu Masya Allah nyari bensin susah, duit ada, tapi bensinnya nggak ada. Nggak tahu itu politiknya gimana, saya mau bahas ya. Gas juga sulit, air juga sulit. Apalagi saya tuh kadang mandi tuh kadang suka dua hari sekali gitu ya, saking nggak ada airnya gitu, males gitu di sono itu. Terus sampai apa ya, air juga jarang di Yaman itu. Terus apalagi pengen nasi goreng nggak ada yang jual, pengen bakso juga nggak ada yang jual. Yang makanannya lagi-lagi roti yang iya kayak gitu. Kalau warteg ada nggak? Apalagi warteg. Pindah ke sana ada. Orang warteg ada di sana. Pindah ke Jerman. Itu ya memang seperti itu gitu ya. Jadi keadaan itu yang membuat kita tuh kuat gitu. Jadi dengan kita terbiasa, akhirnya apa? Standaritas kita mencari kesejahteraan itu jadi standar, jadi sederhana gitu ya. Jadi gampang segala macamnya. Ibu-ibu di sini yang terbiasa main HP gitu ya. Pernah nggak mikir zaman Rasulullah dulu kalau lagi gabut ngapain ya? Apa kalau lagi bengong ngapain ya? Apa diem aja? Paling zikir. Orang-orang zaman itu tuh pada ngapain gitu segala macamnya. Tapi kalau di zaman mereka justru mereka tuh ya enjoy aja, menikmati aja gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita ke sawah, melihat sawah, pemandangan apa segala macam. Kenapa? Karena standarnya yang tidak terlalu tinggi. Artinya apa? Ya mereka mencari sesuai dengan kebutuhannya saja gitu. Kalau sesuai kebutuhan ya dalam Al-Qur'an juga dijelaskan ya, apa-apa yang di bumi, di laut dan segala macamnya itu cari aja gitu, nggak masalah. Tapi yang dimaksud di sini adalah kita mewajibkan beban kesejahteraan untuk diri kita itu yang tidak bukan nggak boleh, saya bilang nggak boleh. Maksudnya kurang tepat gitu. Karena kalau kita mewajibkan kesejahteraan di dalam diri kita, nantinya kita itu tidak mendapatkan kesejahteraan, akhirnya ya dilema gitu. Akhirnya takutnya nanti imannya turun, nyalahin Allah, nyalahin orang lain, nyalahin keadaan segala macamnya, semuanya disalahin. Nggak pernah mau menyalahkan dirinya sendiri. Gitu. Padahal yang salah dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi ini adalah mana iman. Jadi paham ya maksudnya iman kepada Allah. Maksudnya benar-benar yakin 100% melepaskan semuanya, menggantungkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi itu gitu ya, lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Buat Allah yang menjadi Tuhan alam semesta. Wa malaikatihi dan iman kepada para malaikatnya. Ini malaikat ya, iman kepada malaikat. Malaikat ada jumlahnya ada 10. Yang pertama malaikat Jibril, terus Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rotib, Atib, Malik, Ridwan. Berarti jumlah malaikat ada 10 yang wajib. Yang wajib diketahui. Kalau jumlah seluruh malaikat ada 25. Wa kutubihi dan kitab-kitabnya ada yang wajib diketahui ada 4 kitab. Pertama Al-Quran, kedua Injil, ketiga Taurat, keempat Zabur.
Wa rasulihi dan rasul-rasulnya. Ya, rasul-rasul dan nabi-nabi yang wajib diketahui jumlahnya ada 20. Nah, Nabi Adam, terus Nabi Idris, Nabi Nuh, terus Soleh, terus Hud, terus Isa yang bapak loncat. Ibrahim, terus Zakaria, Yahya. 9 nih. Nabi Lut 10. Musa berapa? 11. Hah? Isa udah, Isa tadi udah. Tadi Nuh, ya 12, Yusuf, Yakub, 13, Yakub. Yakub, terus Ayub, Sulaiman, Zakaria udah, Zulkifli. Zulkifli 18. Apalagi? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 19. Ilyas 20. Ilyasa. Ilyasa 21. 4 lagi. Ishak. Ishak, Ismail. Ismail, Yunus terakhir. Adam. Adam udah di awal. Terakhir. Nabi Soleh udah. Idris sudah. Lut udah. Hud udah. Tuh. Ismail udah. Ishak udah ya. Ishak udah. Saudara siapa? Harun. Nabi Harun. Hafal ya? Insya Allah. Hafal ya? Kalau Intinya kalau lupa bareng-bareng. Ingat aja, itu tuh masing-masing nabi tuh banyak saudaranya gitu ya. Kayak misalkan Nabi Ismail juga kan, Nabi Ibrahim itu bapaknya Nabi Ismail. anaknya ya bapaknya Nabi Ismail. Terus Nabi Ismail juga punya anak lagi yang yang menjadikan sebagai Bani Israel ya, Bani Israel. Salah satunya adalah Nabi Harun. Nabi Harun itu adalah nabi yang paling disayangi sama Bani Israel. Terus juga saudaranya lagi siapa? Oh, Nabi Musa. Bukan Nabi Musa itu sebelumnya. Nabi Harun juga punya saudara yaitu Nabi Ishak ya. Habis Ishak tuh Nabi Ayub gitu kan segala macamnya. Itu jadi ada keterikatan daripada yang namanya saudara-saudaranya gitu kan. Wal yaumil akhir dan hari kiamat atau hari akhir. Maksudnya apa? Copot itu. Maksudnya apa? Maksudnya mengimani kepada hari akhir, bahwasanya nanti hari akhir, bahwasanya di dunia ini tuh nggak bakal selama-lamanya. Tetapi dunia adalah sifatnya fana, yaitu pasti bakal ada Akhir. Kapan akhirnya? Kemarin sih katanya 2012, cuman nggak jadi. Mungkin diundur atau gimana? 2026. Kalau 2030 Indonesia udah bubar. Jadi mungkin 2000 berapa? Wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Udah terlalu ini kayaknya. Mungkin ada pertanyaan besok aja. Ada pertanyaan? Ya. Itu kan kalau manusia sejahat-jahatnya manusia pasti kan dia punya kebaikan ya, walaupun sekecil apa. Yang saya mau tanyain, orang yang bunuh diri itu kan katanya dia nggak diterima di sananya, tapi kita pengen mendoakan, bisa nggak itu? Oh, mendoakan gitu. Mendoakan orang yang bunuh diri gitu. Jadi gini, kalau di dalam hadis itu la dororo wala diroro. Janganlah engkau menyakiti diri sendiri atau mendolimi diri sendiri, apalagi mendolimi orang lain. Dororo artinya adalah dolim. Dolim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kita merusak
atau menghancurkan atau mengkolaps, melukai diri kita sendiri, itu termasuk daripada dororo, termasuk daripada yang namanya melakukan daripada kejelekan. Wala taqtulu anfusakum, jangan engkau membunuh dirimu sendiri. Nah, ketika ada orang yang bunuh diri, maka fa'alaihi nar, maka dia tuh termasuk orang-orang yang berputus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lain dan tidak bukan orang tersebut akan secara ini dia itu akan ditempatkan di dalam neraka. Lalu bagaimana kalau kita itu ingin mendoakan orang yang bahasanya itu orang yang bunuh diri? Nggak masalah, ya, nggak masalah. Kalau kita pengen mendoakan, pengen mengirim doa atau tahlil atau membacakan ayat-ayat suci atau misalkan surat yang lain segala macamnya, itu nggak masalah. Itu kan merupakan syariat dan ikhtiar kita kepada orang yang sudah meninggal. Meskipun orang tersebut itu ya statusnya meninggalnya mungkin kurang baik atau segala macam, tetapi selama dia itu muslim, maka dia itu tetap dikenai yang namanya hukum syariat. Ya berarti ya wajib juga dikubur juga, wajib juga apa namanya disolatin, dikasih kain kafan segala macamnya. Entah dia meninggalnya karena apa, meskipun bunuh diri tetap dia terkena hukum daripada syariat. Maka kita sebagai orang-orang yang mungkin mengambil pelajaran daripada peristiwa itu, tetap bisa mengirim daripada doa kepada orang tersebut, nggak masalah. Karena Nabi saja tidak pernah menyerah kepada umatnya. Kadang umatnya nyerah sama Nabi, tapi Nabi nggak pernah nyerah sama umatnya. Bahkan nanti di akhirat, ketika kalau orang kan kalau misalkan udah meninggal atau sudah di akhirat kan nggak bisa doa lagi ya, nggak bisa amal-amal apa segala macamnya. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW, beliau rela sujud untuk apa? Agar orang-orang kayak kita, umat-umatnya itu bisa mendapatkan syafaat, khususnya ya pertolongan dari beliau dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui daripada permintaan beliau. Sampai sebegitu. Padahal kalau di akhirat itu udah nggak bisa minta lagi, tapi Nabi tetap mengusahakan. Kenapa? Karena sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.